Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum yang ke-8 ini nanti akan kita praktekkan uji perbedaan. Nah, untuk uji perbedaan sendiri yang akan kita praktekkan nanti ada dua pengujian, ada dua model pengujian. Yang pertama adalah kita menggunakan Pirate Sample T-Test. Kemudian untuk yang kedua kita menggunakan Wilcoxon. Jadi untuk pengujian Pirate Sample T-Test ini syaratnya adalah data penelitian yang akan kalian ujikan itu harus terdistribusi normal. Sehingga nanti sebelum kalian melakukan uji Pirate, kalian harus melakukan pengujian normalitas. Nah, bagaimana cara melakukan pengujian normalitas sudah kita pelajari pada praktek yang sebelumnya. Kemudian yang dicermati berikutnya adalah pada pengujian Pirate ini untuk data penelitiannya dipastikan variabelnya ini menggunakan data interval dan rasio. Nah, nanti alternatifnya apabila ketika kalian melakukan uji normalitas pada saat menggunakan uji Pirate ternyata hasilnya adalah tidak normal, kalian bisa menggunakan alternatif pengujian yang kedua itu adalah Wilcoxon. Fungsinya sama untuk menguji ada atau tidak perbedaan rata-rata antara sebelum dan sesudah pretest dan post-test uji perbedaannya. Kita langsung saja untuk pengujian yang pertama, uji perbedaannya adalah kita menggunakan Pirate Sample T-Test di sini. Nah, di sini tujuannya kita melakukan pengujian ini adalah kita ingin tahu perbedaan rata-rata antara dua sampel di sini. Sampel di sini adalah berpasangan atau saling berhubungan. Dengan kondisi nanti sebelum dilakukan tindakan dan setelah dilakukan tindakan, kita pengen tahu ada nggak perubahannya, ada nggak perbedaannya. Nah, ini bisa kita gunakan uji Pirate ini. Kemudian syaratnya tadi sudah saya sampaikan bahwa data penelitian ini harus berdistribusi normal. Nah, untuk langkah pengujiannya nanti kita bisa menggunakan menu compare match di sini. Nah, nanti untuk langkah-langkahnya, step by step-nya nanti akan kita praktekkan pada slide berikutnya. Nah, contoh kasus di sini untuk Pirate Sample T-Test-nya sendiri adalah seorang dosen ini ingin tahu apakah ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran small group discussion atau SGD terhadap hasil ujian pada mata kuliah statistik. Sampel ini diambil dari mahasiswa informatika STTA Yogyakarta. Kemudian dosen tersebut akan melakukan 2 kali tes dengan tujuan untuk mengetahui hasil ujian mahasiswanya. Nah, tes yang pertama ini akan dilakukan sebelum diterapkan strategi pembelajaran SGD tadi. Kemudian sampel yang kedua nanti itu akan dilakukan setelah strategi pembelajaran SGD ini ditetapkan di kelas. Atau kita sebut nanti datanya itu sebagai post-test di sini. Kemudian dengan melakukan 2 kali tes tadi, dosen punya 2 hasil ujiannya, pre-test dan post-testnya. Nah, data inilah yang nanti akan kita gunakan untuk menguji perbedaan, apakah ada perbedaan antara kedua sampel ini, pre-test dan post-test. Nah, nanti silahkan dari data ini kalian pindahkan terlebih dahulu ke dalam SPSS kalian. Kalian buat dulu variabelnya di dalam variabel view. Kemudian setelah kalian membuat variabelnya, langkah berikutnya adalah kalian memasukkan data-datanya. Data-datanya ke dalam data view pada SPSS-nya. Nah, untuk langkah berikutnya adalah sebelum nanti kalian melakukan uji Pirate Sample T-Test-nya ini, PS, T-Test, atau uji T, kalian harus menguji normalitas data
data sebelum dan sesudah, atau kita sebut data pretest dan posttestnya. Jadi kalian uji dulu. Nah, untuk pengujiannya kalian bisa menggunakan beberapa pilihan. Salah satu dari beberapa pilihan yang sudah pernah Bu Astika praktekkan. Nah, untuk sampel ini kita gunakan uji Shapiro. Kenapa Shapiro? Alasannya adalah data penelitian yang akan kita teliti ini jumlahnya kurang dari 50. Kalau kurang dari 50, kita menggunakan uji Shapiro. Oke, bagaimana cara mengujinya? Silakan ketika data nanti sudah dimasukkan, kalian klik analis terlebih dahulu, kemudian kalian pilih deskriptif statistik, kemudian kalian pilih menu explore. Nah, pada saat kalian memilih menu explore di sini, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Kotak dialog explore seperti ini. Nah, silakan kalian masukkan hasil tesnya, hasil tes pretest dan posttestnya tadi ke dalam kolom dependent list. Kemudian untuk variabel kelompok 1 itu tadi pretest dan kelompok 2 itu adalah posttest, kalian masukkan ke dalam faktor listnya. Setelah itu kalian pilih plots dulu ya. Kalian pilih plots. Jangan langsung di OK, pilih plots dulu. Kemudian setelah memilih plots akan muncul kotak dialog seperti ini. Checklist pada bagian normality plots. Karena kita ingin menguji normalitas dari data penelitian kita. Kalau sudah, silakan kalian pilih continue. Setelah continue, kalian pilih OK. Nah, setelah langkah-langkah ini kalian sudah eksekusi, berikutnya nanti di dalam SPSS kalian akan muncul output atau hasilnya. Hasil itulah yang akan kalian baca untuk mengambil kesimpulan apakah data pretest dan posttestnya ini adalah normal atau tidak. Sebagai syarat untuk kita melanjutkan uji Pirate tadi ya. Nah, kita membutuhkan tabel test of normality di sini. Nah, pada bagian kolom signifikansinya di sini, kita lihat pada bagian Shapiro-nya di sini, nilainya adalah 0,345 untuk yang pretest ya. Kemudian untuk yang posttest itu nilai signifikansinya adalah sebesar 0,114. Nah, berdasarkan aturan pengambilan keputusan, kesimpulan yang sudah pernah saya jelaskan dan kita praktekkan di materi sebelumnya, bahwa nilai ini ternyata lebih besar dari 0,05. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa data pre dan post ini terdistribusi normal. Dengan demikian kita bisa melanjutkan untuk melakukan uji perbedaan dengan Pirate sample t-testnya. Jadi ini adalah sebagai syarat yang harus dilakukan ketika kalian nanti melakukan pengujian Pirate. Dipastikan dulu normal atau tidak. Nanti kalau misalkan ternyata data penelitian kalian itu hasil uji normalitasnya tidak normal, ya, alternatifnya adalah kalian tidak menggunakan Pirate, kalian bisa menggunakan uji Wilcoxon tadi, yang termasuk salah satu metode statistik non-parametrik. Kita lanjutkan bagaimana cara kita melakukan uji Pirate-nya. Nah, caranya adalah kalian klik menu analis di sini, kemudian kalian pilih compare means, kemudian kalian pilih Pirate. Setelah itu, silakan nanti akan muncul kotak dialog seperti ini, kotak dialog Pirate sample t-testnya. Kalian pindahkan variabel pretest dan posttestnya ke dalam kolom variabel ini, Pirate ini. Kalian pindahkan saja. Untuk variabel 1 itu adalah pretest, untuk variabel 2 itu adalah posttestnya.
Oke, kalau sudah, kalian klik menu option di sini. Dan pastikan pada menu option itu dilihat nanti untuk tingkat kepercayaannya itu diisi prosentasenya 95%. Dicek ya, dipastikan kita menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Kemudian kalau sudah, kalian continue saja, setelah itu kalian oke. Seperti ini. Kalau langkah-langkah ini sudah kalian lakukan, nah nanti kita tinggal membaca hasilnya pada output SPSS-nya. Nah, hasil yang kita butuhkan yang pertama adalah tabel pirate sampel statistiknya. Di sini yang akan kita baca adalah pada kolom pertama di sini, kita lihat dulu. Pada kolom pertama ini, di kolom min rata-rata, kita bisa lihat bahwa rata-rata hasil ujian pada pretestnya itu nilainya 54,62. Kemudian ujian posttestnya itu nilainya 67,69. Dari sini terlihat bahwa ternyata nilai rata-rata pretestnya itu lebih kecil dari posttestnya. Itu artinya secara deskriptif menurut tabel ini itu ada perbedaan rata-rata ini. Rata-rata hasil ujian sebelum dilakukan SGD tadi, strategi pembelajaran SGD, dengan setelah diterapkan strategi pembelajaran SGD. Ada perbedaan. Itu secara deskriptif. Kemudian selanjutnya kita ingin membuktikan apakah perbedaan tersebut itu benar-benar nyata atau signifikan. Kita ingin tahu benar-benar signifikan atau tidak ini perbedaan itu. Maka untuk menafsirkan hasilnya kita perlu melakukan uji pirate-nya. Nah, data yang kita butuhkan adalah pada tabel pirate sample correlation ini. Kita lihat ini. Kalau kita lihat pada kolom correlation-nya di sini 0,350 dengan nilai sig-nya itu sebesar 0,242. Artinya 0,242 ini kan nilainya lebih besar dari 0,05. Nah, sesuai dengan aturan pengambilan kesimpulan pada pirate sample tetesnya, apabila nilai sig ini itu lebih besar dari probabilitasnya 0,05, maka bisa disimpulkan atau bisa dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel pre dan post. Nah, kalau kita lihat data yang di sini, ternyata nilainya lebih besar, sehingga lebih besar dari probabilitasnya 0,05 tadi. Kita bisa simpulkan tidak ada hubungan di sini. Tidak ada hubungan antara variabel pre dan post testnya. Nanti beda cerita kalau ternyata ketika kalian melakukan pengujian nilai sig-nya ini kurang dari 0,05. Kalau kurang dari 0,05, maka kesimpulannya adalah ada hubungannya antara variabel pre dan post-nya. Nah, itu untuk langkah-langkah kita melakukan uji perbedaan dengan sampel berpasangan, yaitu pre-test dan post-test. Ingat, syaratnya adalah kalian harus memastikan bahwa data penelitian kalian ini dalam kondisi normal dengan melakukan uji normalitas. Uji normalitas ada beberapa pilihan yang bisa kalian gunakan. Silahkan kalian gunakan yang mana, dilihat dari jumlah datanya. Ya, kalau kurang dari 50 tentunya kalian menggunakan Shapiro tadi. Nanti kalau lebih dari 50 bagaimana? Kalian bisa menggunakan Kolmogorov. Seperti itu. Itu untuk uji yang pertama ya. Kemudian hasil yang berikutnya, tabel yang terakhir pada output SPSS yang bisa kita gunakan adalah ini, tabel pirate sample testnya ini. Yang kita gunakan itu adalah pada kolom sig-to-tile-nya ini. Kita lihat di sini 0,02. Bagaimana kita menyimpulkan uji hubungan perbedaannya ini tadi?
Nah, kalau kita lihat 0,02 ini kan lebih kecil dari 0,05 ya. Karena dari tabel ini kita pengen tahu nanti, pengen menyimpulkan ada atau tidak pengaruh penggunaan strategi pembelajaran SGD tadi terhadap hasil ujian mata kuliah statistik. Nah, ingat sebelum nanti kalian melakukan rumusan hipotesisnya, sebelum kalian melakukan penyimpulan ya, kalian harus buat dulu rumusan hipotesisnya. Nah, hipotesis yang pertama itu HO adalah tidak ada perbedaan rata-rata di sini antara hasil ujian pretest dan post-testnya. Artinya tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh dari dosen tersebut menggunakan strategi pembelajaran SGD karena ternyata hasilnya nggak jauh berbeda. Tapi nanti untuk hipotesis yang kedua itu kebalikannya dari HO. Ada perbedaan rata-rata di sini. Perbedaan rata-rata di situ artinya adalah ada pengaruh di sini. Ada pengaruh dengan menggunakan strategi pembelajaran SGD tadi. Pengaruhnya itu nilainya semakin meningkat atau semakin menurun. Nanti kita bisa melihat dari data yang ditampilkan pada hasil atau output SPSS-nya. Nah, kita membutuhkan nilai SIG ini. Nah, pedoman untuk pengambilan keputusan pada Pirate Sample T-test-nya ini, kita menggunakan nilai signifikansi. Nilai signifikansi itu bisa kalian dapatkan melalui tabel ini tadi, pada kolom SIG-to-tail-nya ini. Yaitu, apabila nilai SIG-nya nanti kurang dari 0,05, itu artinya HO-nya ditolak, dan HA yang diterima. Sebaliknya, apabila nanti nilai P-nya itu lebih besar dari 0,05, maka hipotesis A itu yang ditolak dan HO, hipotesis awalnya itu yang diterima. Nah, kalau kita lihat, kita baca data dari Pirate Sample tadi, output nilai SIG-nya itu sebesar 0,02. 0,02 itu kan kurang dari 0,05. Sehingga kesimpulannya adalah HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Artinya di sini bahwa ada perbedaan rata-rata antara hasil ujian pretest dengan post-test. Yang artinya bisa kita katakan ada pengaruh di sini, pengaruh penggunaan strategi pembelajaran SGD tadi yang diterapkan dalam mata kuliah statistik. Ada pengaruhnya ini. Kita taunya dari mana? Dari uji Pirate Sample T-test-nya ini. Oke, seperti itu langkah-langkah yang kalian harus lakukan apabila kalian ingin melakukan uji perbedaan sampel berpasangan, pretest dan post-test di sini menggunakan Pirate Sample T-test. Jadi yang saya garis bawahi, kalian harus menguji normalitasnya dulu dengan memilih salah satu pengujian pilihan ya, salah satu pilihan dari uji normalitas. Diingat, dilihat datanya, apabila kurang dari 50, kalian bisa menggunakan Shapiro, apabila lebih dari 50, kalian bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kemudian setelah itu, berikutnya pada tabel berikutnya itu adalah tabel Pirate Sample T-test-nya, pada sampel statistiknya ini kalian bisa melihat nilai rata-ratanya nanti. Secara deskriptif memang terlihat bahwa ada perbedaan rata-rata di sini. Pretest lebih kecil daripada post-test. Tapi ini harus kita buktikan. Kita buktikan apakah perbedaan tersebut itu benar-benar nyata. Cara membuktikannya bagaimana? Menggunakan Pirate Sample T-test tadi. Kalau untuk tabel ini, untuk melihat hubungannya, ada nggak hubungannya? Ini tidak ada hubungan di sini. Kemudian, nah, tabel ini yang akan kita gunakan untuk melihat perbedaan tadi atau tidak. Ternyata setelah dilihat, berdasarkan data pada SIG-nya, kita buat aturan pengambilan keputusannya, kesimpulannya,
diperoleh, ternyata ada perbedaan rata-rata di sini. Itu artinya strategi yang diterapkan SGD tadi itu bermanfaat karena ternyata beda hasilnya antara pre dan post testnya, mengalami peningkatan. Oke, itu untuk pirate sample testnya. Kemudian yang selanjutnya adalah Wilcoxon di sini. Wilcoxon ini alternatif untuk kita apabila nanti di dalam data penelitian kita itu ternyata tidak normal setelah kita melakukan uji normalitas. Kita bisa menggunakan Wilcoxon di sini. Nah, untuk data penelitiannya dilihat skalanya ordinal atau interval. Ini sebagai syarat untuk kita melakukan uji Wilcoxonnya. Nah, langkah pengujiannya nanti akan kita praktekkan. Contoh kasusnya di sini hampir sama seperti kasus yang sebelumnya tadi di pirate sample test. Ini seorang guru pengen tahu ada nggak pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok ini terhadap hasil belajar pada mata pelajaran matematika. Kemudian gurunya itu melakukan 2 kali tes. Tes yang pertama itu sebelum dilakukan pembelajaran kelompok. Tes yang kedua setelah dilakukan pembelajaran kelompok. Kemudian dari data ini diperoleh 22 data seperti ini, hasil ujian, pre-test, dan post-testnya. Nah, langkah berikutnya yang kalian praktekkan itu adalah memindahkan data ini ke dalam SPSS. Memindahkan ke dalam SPSS seperti ini. Setelah dipindahkan, langkah berikutnya bagaimana cara kita melakukan Wilcoxon? Karena Wilcoxon ini kan syaratnya tidak terdistribusi normal ya, karena dia metode statistik non-parametrik. Yang kalian pilih adalah analis, kemudian non-parametric test, kemudian kalian pilih to relate sample. Setelah itu nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Pada kotak dialog ini silakan kalian pindahkan untuk variabel yang pertama itu pretest, kemudian untuk variabel yang kedua itu adalah post-test. Setelah itu pastikan pada test type-nya pada bagian Wilcoxon ini terchecklist. Kalau sudah silakan kalian oke saja. Oke, kalau sudah, nah ini bagaimana cara kita membaca data output SPSS-nya. Yang pertama adalah pada tabel range di sini. Tabel rank ini kita bisa melihat nilai negatif rank dan positifnya. Ya, pada tabel untuk tabel positif rank di sini antara hasil pretest dan posttest ya. Itu nilainya 22. Arti 22 di sini adalah ada 22 siswa yang mengalami peningkatan hasil belajar dari nilai pretest ke nilai posttest. Kemudian kalau kita lihat negatif range-nya di sini kan 0 ini. Baik itu di end, min rank, dan sum of range-nya. Ini artinya apa? Tidak ada penurunan artinya. Ini menunjukkan tidak ada penurunan dari nilai pretest ke nilai posttestnya. Ini untuk kolom, untuk baris yang negatif range ya, data ini. Tapi untuk yang positif ini kita bisa melihat bahwa ada 22 siswa yang mengalami peningkatan nilai dari pre ke post. Dengan rata-rata nilainya itu 11,5 peningkatannya. Oke, seperti itu untuk tabel ranknya. Kemudian untuk tabel yang kedua itu tes statistik. Pada tabel di sini, ini yang kita gunakan untuk uji Wilcoxon-nya tadi, pengambilan keputusan. Nah, dasar untuk mengambil keputusan di dalam pengujian ini adalah nilai sig-nya ini. Apabila nilai sig-nya itu kurang dari sama dengan 0,05, maka HA-nya yang diterima. Kalau nilai sig-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka HO yang diterima. Itu aturannya. Nah, kita lihat di sini berdasarkan output tes statistiknya nilai sig-nya itu sebesar 0,000.
Itu artinya kurang dari 0,05. Sehingga pengambilan keputusannya adalah HA diterima. Artinya ada perbedaan di sini antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest. Dengan kata lain, ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika siswa tadi. Ada peningkatan di sini, ada perbedaan di sini. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa metode pembelajaran kelompok ini cukup efektif karena ternyata memberikan dampak yang positif ke siswa dari hasil belajarnya tadi meningkat. Nah, itu cara untuk kita melakukan pengujian uji perbedaan pretest dan posttest dengan sampel yang berpasangan di sini. Kalian bisa menggunakan Pairat apabila memang data penelitian kalian itu terdistribusi normal, atau sebagai alternatif yang kedua, kalian bisa menggunakan Wilcoxon kalau datanya itu tidak terdistribusi normal. Sekian untuk praktek yang ke-8 kita pada kali ini. Untuk selanjutnya nanti akan kita praktekkan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.